Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewa Yumani Prabarini Bintari, mahasiswa kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video deteksi dini ibu hamil dengan sifilis. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifilis. Nah, sifilis merupakan penyakit atau infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, sifilis ini dapat disebut juga sebagai raja singa. Kenapa? Karena sifilis merupakan termasuk ke dalam kelompok infeksi menular yang berat yang dapat mengancam kesehatan reproduksi serta mengganggu perkembangan dari janin. Sifilis pada kehamilan dapat menular kepada janin melalui mekanisme transplasenta. Nah, sifilis ini juga dapat menimbulkan komplikasi seperti adanya kelahiran prematur, kemudian berat badan bayi lahir rendah, lalu adanya kelainan kongenital seperti kelainan sifilis kongenital pada bayi baru lahir. Gejala sifilis pada ibu hamil ataupun tidak hamil tidak jauh berbeda. Nah, pada sifilis primer ditegakkan jika ditemukan adanya luka atau sariawan dengan permukaan yang bersih, kemudian tidak ada nyeri serta tepi indurasi. Sifilis sekunder dapat ditegakkan jika ditemukan adanya ruam kemerahan pada telapak tangan, telapak kaki serta kulit kepala, serta ditemukannya disertai dengan demam yang berulang, kemudian lemas tanpa sebab, dan adanya sakit kepala. Untuk menegakkan diagnosa sifilis harus dilakukan dengan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Nah, pada pemeriksaan fisik, data fokus yang digunakan adalah pemeriksaan pada area mulut, area genitalia serta area ekstremitas. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjangnya harus dilakukan tes FDRL serta RPR ataupun TPHA. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video deteksi dini ibu hamil dengan sifilis. Selamat menyaksikan. Permisi. Sebentar. Silakan masuk ibu. Silakan duduk ya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya bidan Mani. Jadi saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Oke, kalau boleh tahu ibu namanya siapa? Ibu Dita, Umurnya berapa bu? 27 tahun. Boleh saya pinjam bukunya? Ibu ini usia kehamilannya 8 minggu. Oke. Ibu datang ke sini keluhannya apa bu? Jadi gini Bu, saya ada luka di area vagina. Nah, lukanya itu seperti sariawan. Lukanya ini sejak 5 hari yang lalu itu belum hilang Bu. Jadi saya ingin memeriksakan ke sini Bu. Apakah lukanya ada rasa sakitnya bu? Kalau sakit tidak ada Bu. Rasa tidak ada. Kemudian, apakah ibu pernah mengalami demam sebelumnya ataupun ada ruam di telapak tangan atau kakinya? 2 minggu yang lalu saya demam selama 2 hari dan ada bintik-bintik warna merah di telapak tangan, tapi sekarang udah hilang Bu. Terus apakah ibu pernah lemas tanpa sebab? Nah, Ya. Kemudian apakah ada sakit tenggorokan bu? ya Bu. Terus rambutnya rontoknya tidak merata gitu pernah? Pernah. Kemudian apakah ibu melihat adanya benjolan di lipatan pahanya di belakang dalamnya? Iya. Ya. Baik ibu, kemudian untuk sekarang saya akan tanyakan juga terkait hubungan ibu dan suaminya. Nanti mohon dibantu untuk menjawab agar dibantu saya untuk membuat apakah ini penyakitnya menular atau tidak. Sekarang apakah ibu untuk hubungan dengan suaminya, ibu menikah sama suaminya sudah berapa lama? Sudah 2 tahun lagi. Kemudian kapan terakhir ibu berhubungan seksual dengan suaminya? 2 minggu yang lalu sebelum suami saya keluar kota. Ya. Dan apakah ibu selama berhubungan menggunakan kondom? Tidak. Tidak. Berarti belum pernah menggunakan kondom ya selama berhubungan? Belum. Untuk pekerjaan suaminya apa bu? Suami saya sopir truk Ibu. Biasanya
waktu itu sempat suami saya cerita katanya kelaminnya itu ada luka, tapi itu sekarang sudah sembuh lukanya. Itu waktu lukanya apakah pernah diobati dulu? Tidak, Bu, hilangnya sendiri. Ibu, sesuai keluhan ibu adanya luka seperti sariawan, itu nanti saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik dulu ya kepada ibu secara lengkap dari kepala sampai bibir. Nah untuk sekarang saya mohonkan ibu untuk mengganti pakaiannya. Nanti pakaian dalam bra dan juga celana dalamnya mau dilepas nggih. Nanti kita melakukan pemeriksaan di sini. Kemudian untuk pemeriksaan kita memerlukan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah ibu bersedia? Sedia. Terus sekarang saya ambilkan dulu kainnya ya. Nanti kain gantinya nanti lagi nanti untuk celana dalamnya sama celana branya nanti kamu lepas. Kan di sana ganti baju boleh? Saya siapkan alat dulu ya. Sudah Bu? Sekarang kita lakukan timbangan berat badan dulu. Mari di sini. Beratnya ibu ada di 54. Ya. Sekarang boleh hadap ke sana dulu kita ukur tinggi badan. Tinggi badannya ada di 156. Oke. Selanjutnya, boleh ibu sekarang tiduran di sini. Ya, tiduran kakinya. Dan mana Bu? Sudah. Bu, sekarang saya akan cek tekanan darahnya, suhu dan juga nadinya ya. Apakah ibu pernah riwayat tekanan darah tinggi atau rendah? Bu? Tidak. Cek suhunya ya. Hidupin. Baik, pernapasannya ada 20, kemudian nadinya di sini ada 87 dan tekanan darah ibu normalnya 113/70. Untuk suhunya sudah kan? Sudah. Untuk suhunya ada 36,5 ya. Bu, sekarang saya akan mulai pemeriksaan dari kepala hingga kaki. Nanti kalau ada keluhan mohon disampaikan ya. Untuk di kepala, apakah tadi ibunya mengatakan rontok ya? Rontoknya dari kapan Bu? Dari awal-awal kehamilan. Dari awal kehamilan. Coba saya lihat sebentar ya. Di sini tidak ada terlalu banyak ketombe ya.
sekarang saya lihat untuk bagian matanya dulu. Maaf ya, boleh lihat ke atas. Konjungtivanya merah muda, skleranya putih ya. Ibu boleh dibuka maskernya. Sekarang saya lihat dulu di bagian hidungnya ya. Si telinganya boleh ada ke sana Bu. Satu. Ya. Sekarang bagian mulutnya boleh A. Ibu di bagian mulutnya tidak ada seperti luka sariawan. Sini juga tidak ada pembengkakan. Terus sekarang saya cek di bagian lehernya ya. Maaf ya Bu ya. Di sini tidak ada pembengkakan. Boleh hadap ke sana Ibu. Tidak ada juga. Sekarang hadap sana. Tidak ada ya. Di sini normal, tidak ada pembengkakan kelenjar. Selanjutnya saya akan lihat di bagian payudara. Ibu boleh dibuka baju kancing atasnya. Sini cukup ya, cukup. Ya, maaf ya. Saya lihat dulu. Lagi satu ya Bu ya. Saya lihat dulu, ini simetris ya Bu ya. Ibu boleh naikkan tangan yang di sini. Ya, naikkan. Bagus. Sekarang saya melakukan perabaan sedikit deh. Nanti kalau ada rasa nyeri mohon disampaikan. Saya coba ya Bu. Ya. Apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak ada. Boleh diberikan sekarang. Sekarang yang ini dinaikkan. Saya periksa ya. Ada rasa nyeri? Tidak. Sudah, boleh dikancingkan lagi. Ya, Ibu, sekarang saya akan periksa di bagian perutnya. Boleh saya lihat perutnya sedikit. Apakah ada luka? Tidak ada luka ya Bu ya di sini. Bersih. Nah, sekarang Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan vulva hygiene atau di bagian vaginanya untuk melihat apakah kondisi vaginanya Ibu bersih atau tidak, dan juga apakah keluhan yang Ibu rasakan tadi itu untuk melihat dia sudah bernanah atau tidaknya. Sekarang saya siapkan dulu alatnya. Boleh dinaikkan dulu kakinya Ibu. Sebentar ya. Baik Ibu, sekarang saya akan lakukan pembersihan daerah vaginanya. Maaf ya Bu ya. Ibu, ini vaginanya bersih ya. Sekarang saya lihat dulu di bagian dalamnya. Maaf ya Bu, saya buka sedikit. Oke, di sini terlihat ada luka seperti sariawan ya Bu ya, dan juga ini sudah menyebar di bagian dalam juga. Sekarang saya cukupkan di bagian vagina. Boleh diturunkan kembali kakinya Bu. Sekarang saya akan memeriksa di bagian ekstremitasnya di tangan dan kaki.
bersihkan, kemudian kukunya juga bersih ya Bu ya. Ya. Untuk memar juga tidak ada ya, sudah memarnya sudah sembuh 2 minggu yang lalu ya. Lagi satu. Ya, ada udin. Ya, sekarang kakinya ya Bu ya. Bu, sekarang boleh menghadap ke samping. Sekarang saya lihat dulu ya, apakah Ibu ada varises atau tidak. Oke, tidak ada varises. Ibu sekarang saya lihat di bagian anusnya deh. Ibu boleh dibantu-bantu. Oke, tidak ada hemoroid atau pembentukan. Baik Ibu, sekarang saya akan periksa di bagian tingkah lengan atasnya. Ibu boleh duduk sekarang Bu. Bisa? Jadi pegang saja kakinya dulu. Sekalian saya nanti cek refleks sampai lagi deh. Ya. Ini kok nih. Untuk lilanya Ibu ada di 24,5 deh. Ini nama ya. Selanjutnya saya cek refleks patelanya dulu. Dilemaskan saja ya Bu ya. Saya cek ya. Jadi satu. Ya, bagus ya. Ini Ibu untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai dilakukan ya. Sekarang Ibu boleh ganti bajunya lagi. Nanti setelah ganti baju Ibu boleh kembali ke meja untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan. Ya Bu. Sudah Bu? Boleh duduk langsung Bu? Baik, Ibu sudah kita melakukan pemeriksaan tadi ya. Dari pemeriksaan fisik untuk tanda-tanda lilanya Ibu dalam batas aman deh. Kemudian tadi yang menjadi fokusnya itu pada bagian pemeriksaan area genitalia di sini. Jadi saya melihat juga di area genitalia itu terdapat luka seperti sariawan ya Bu ya, dan itu sudah menyebar. Nah, untuk sekarang dari keluhan Ibu juga pernah adanya demam, kemudian adanya ruam di telapak tangan ya Bu ya, dan juga suaminya pernah mengeluhkan hal yang sama. Nah, jadi untuk diagnosa yang sekarang saya duga itu Ibu mengalami infeksi menular seksual atau yang lebih dikenal dengan sifilis ya Bu ya. Nah Ibu, untuk sifilis sendiri itu nanti dia ada berpengaruh nanti juga ke janinnya. Untuk itu saya sarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan penunjang di fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti di puskesmas dan juga di rumah sakit. Apakah Ibu ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Ya, saya jelaskan juga sedikit tentang sifilis ya Bu ya. Nanti jadi sifilis jika tidak ditangani dengan baik atau dicegah dari sekarang itu dapat berakibat fatal pada kehamilannya, terutama pada janin, karena itu bisa menular ke janin Bu, bisa menyebabkan janinnya lahir prematur, kemudian adanya kematian di dalam kandungan, itu juga sangat berbahaya bagi ibu ya. Jadi saya sarankan dengan sangat Ibu untuk melakukan tes laboratorium tes darah ke puskesmas G. Nanti akan saya lakukan rujukan jika Ibu berkenan. Apakah Ibu mau melakukan rujukan Bu?
Ya, kalau begitu Ibu boleh ditandatangani dulu formnya. Kalau setuju ya, dibaca dulu boleh? Ibu nanti mohon untuk dikasih tahu juga suaminya ya. Setelah ini karena jika pada saat nanti melakukan rujukan sudah dilakukan tes nanti di sana dengan lengkap, kemudian hasilnya ternyata benar Ibu mengalami sifilis, nanti itu perlu dilakukan penanganan pada Ibu dan juga suami. Suami perlu juga dilakukan pemeriksaan dan melakukan penanganan dan lebih lanjutnya supaya tidak tertular lagi, sama-sama tertular, apalagi nanti bisa menular ke janinnya. Jadi selama nanti hasil dari laboratorium di puskesmas atau rumah sakit yang akan saya lakukan rujukan ini belum keluar, saya sarankan ibu dan suami untuk jangan dulu melakukan hubungan badannya Bu ya, karena itu bisa membuat penularan lebih lanjut. Deh, nanti kalau misalkan emang kepingin melakukan hubungan badan, dimohonkan untuk menggunakan kondom ya. Ibu, untuk selanjutnya ini saya berikan surat rujukannya dulu nih, saya buatkan surat rujukan. Ini rujukan ke puskesmas. Ibu ini rujukannya di puskesmas 1 dan Pasar Timur ya. Tahu Ibu puskesmasnya? Nanti mohon sama suaminya ke sana ya, jangan sendiri. Oke. Ibu ini nanti boleh dibawa saat melakukan rujukan ya. Untuk rujukannya dilakukan dengan segera ya. Boleh setelah ini, setelah pemeriksaan Ibu langsung ke puskesmas ya. Nanti akan saya hubungi juga pihak puskesmasnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap kepada Ibu. Oke. Setelah ini, setelah Ibu nanti mendapatkan hasil, nanti boleh Ibu kembali lagi ke sini untuk melakukan kunjungan ulang serta untuk membicarakan penanganan apa yang bisa kita lakukan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak, Bu, sudah cukup. Untuk perasaan Ibu sekarang bagaimana? Kalau perasaan saya sangat puas sekali dengan informasi yang Ibu berikan. Jadi setelah dari keluhan yang saya alami, ternyata ini Ibu menduga atau mendiagnosis masalah atau penyakit yang cukup serius. Jadi saya harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih ya Ibu. Ya, oke sekali ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu sudah mau datang ke sini melakukan pemeriksaan. Kemudian selama pemeriksaan juga Ibu sudah dengan baik kooperatif, maksudnya guys, sudah mendengarkan saya dengan baik, instruksi saya dengan baik. Kemudian semoga setelah ini kondisi Ibu semakin baik, sehat selalu. Nanti sampaikan informasi yang saya sampaikan hari ini kepada suaminya ya. Terima kasih ya Bu ya. Terus sekarang pulang Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, ini bukunya. Terima kasih ya Bu. Sehat selalu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.